Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, mari kita baca dulu ayat yang akan kita pelajari di surat Ali Imran ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Baik, surat Ali Imran ayat 186. Latublawunna fi amwalikum. Sungguh benar-benar kalian akan diuji di dalam harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan diri kalian. Wa latasma'unna, dan sungguh benar-benar kalian akan mendengar minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab min qablikum, dari sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang mereka musyrik, adzan katsira, gangguan yang menyakitkan yang banyak. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, min azmil umur, dari utama-utamanya urusan. Nah, baik, jadi teman-teman semuanya, ayat 186 ini masih satu rangkaian dari kisah perang Uhud. Ya. Karena perang Uhud itu juga ujian dalam
masalah harta. Bagaimana ketika perang bersama Nabi, ya, kemudian belum diperintahkan untuk mengambil harta rampasan, tapi sudah turun melanggar perintah Nabi dan mengambil harta rampasan. Itu kan ujian dari harta benda. Banyak orang ternyata ketika diuji dengan harta itu mereka tidak tahan dengan ujian itu sehingga melanggar. Nah, di ayat ini juga sama. Allah menegaskan, sungguh benar-benar kalian nanti akan diuji. Itu pakai 2 huruf taukid ya. Lam ya, lam taukid dan nun taukid. Ya, itu kalau menurut ilmu balaghah adalah kalam khobar ingkari. Artinya berita yang ditujukan untuk orang-orang yang memang sangat ingkar, sehingga harus butuh penguatan lebih dari satu ya. Karena mungkin yang diajak bicara ayat ini orang yang bahasanya ngeyelan ya. Kalau ngeyelan kan harus dikuatkan, ini sungguh sangat manjur. Nah, soalnya yang diyakinkan itu ora percaya. Baik, jadi sungguh benar-benar nanti kalian pasti akan diuji fi amwalikum. Yang pertama dalam harta kalian. Ya, ada yang mungkin usaha jatuh, usahanya bangkrut, itu ujian. Ya, ada yang diuji hartanya hilang, itu juga ujian. Ada yang diuji hartanya kebanjiran. Nah, kemarin kan ada yang kebanjiran. Ya, itu ada teman dilalah pas karena itu tahun baru ya. Ya, itu rekreasi pergi, kemudian pulang itu wah kasurnya sudah kerendam. Itu yang tidak terselamatkan juga termasuk dokumen ya. Ya, dokumen itu yang susah. Ada sertifikat, ada ijazah, dan banyak dokumen yang lain yang dia letakkan di laci tapi bagian bawah. Nah itu ya, yang susah nanti itu ngurusnya kembali itu kan berat. Jadi itu termasuk ujian dalam bentuk harta. Ya, dikasih rezeki banyak ya ujian, dikasih rezeki sedikit juga ujian. Kira-kira lebih senang diuji rezeki banyak atau rezeki sedikit? Iya, cukup atau pas ya, pas butuh pas ada. Iya, ternyata orang yang diuji dengan harta banyak itu pun juga nggak tenang hidupnya, nggak tenang. Kan dikit-dikit dia ngontrol keuangannya, dihitung lagi, kurang sedikit saja nggak terima, padahal uangnya masih sangat banyak. Orang yang hartanya sedikit juga nggak tenang, karena nggak ada qanaah, nggak ada syukur kepada Allah. Jadi inilah ujian yang sering dikeluhkan oleh manusia, yaitu masalah harta. Ya, selalu kurang terus itu, gaji sudah naik masih kurang, dinaikkan lagi masih kurang. Ya, karena seiring naiknya gaji pasti beriringan dengan keinginan semakin banyak. Pasti itu. Ya, gajinya naik, wah ini kayaknya harus ganti kendaraan ini. Ya, gaji naik lagi, wah ini harus ganti mobil ini. Ya, jadi roda 2 naik roda 3, gitu. Kemudian naik roda 4. Ya. Itu sudah menjadi pasti seolah-olah begitu. Kecuali orang yang memang dia pandai memanage keuangannya. Kalau kita biasa gaji 5 juta misal, ya, itu bisa nabung 2 juta. Sekarang gaji naik menjadi 7 juta, harusnya dia bisa nabung berapa? Harusnya bisa nabung 4 juta. Tapi malah nggak bisa nabung. Iya kan? Karena apa ya? Karena tadi ya,
nafsu itu akan selalu mengiringi ya, apa yang dia dapat itu. Kayak untuk akeh maka kemudian nafsunya juga semakin besar untuk dipenuhi. Nah, maka ayat ini mengingatkan kita. Begitu juga dengan perang Uhud diingatkan kita jangan terlalu ambisi terhadap materi. Ya, bahasa kita jangan mengejar uang. Ya, nanti uang akan lari. Tapi biarkanlah uang yang mengejar kita. Ya, pernah dikejar-kejar uang? Kejar orang gila ya. Dikejar uang gitu. Itu filosofi yang harus kita terapkan dalam hidup ini. Karena kalau ngejar uang itu pasti orang akan ya berlaku zalim semena-mena, yang penting untung. Ya, tapi kalau dia pengen dikejar oleh uang, ya dia harus bagus pelayanannya, barangnya juga bagus, sehingga kemana kita pergi, ya, orang pasti akan mencari. Nah, itu artinya dia dikejar oleh uang. Ya, jadi berikan layanan plus, maka orang akan melihat dan besok pasti akan datang lagi. Ya. Itu yang pertama. Jadi diuji, benar-benar diuji masalah harta. Ada yang stres, ada yang putus asa. Yang kedua, wa anfusikum, kalian akan diuji dengan diri kalian sendiri. Ada yang diuji dengan sakit. Sakit itu ujian. Dan sakit sekarang itu macam-macam. Rumah sakit full sekarang itu. Karena nggak tahu gaya hidup dan mungkin masalah makanan juga. Sehingga tubuh kita itu terlalu berat untuk menghilangkan bahasanya kotoran-kotoran tubuh ya, sehingga jatuh sakit. Jadi itu ujian. Ada yang sabar, ada yang enggak sabar. Maka kalau diuji dengan sakit dia sabar dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah berjanji Allah akan ampuni dosa-dosanya. Berguguran dosa-dosa itu seperti bergugurannya daun-daun dari pohonnya. Itu kalau diuji sakit kemudian dia sabar. Ada yang diuji diri kalian, ada yang meninggal dunia, yang dicintai, suami, istri, orang tua atau anak meninggal dunia. Itu juga ujian. Maka harus disikapi dengan sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering terjadi nih, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Maka sungguh benar-benar ya, kalian pun akan mendengar nanti dari orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani dari sebelum kalian, ya, wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang-orang yang musyrik apa? Adzan katsira, gangguan yang banyak. Apa gangguan yang banyak yang akan didengar itu? Ya ejekan, hinaan, kemudian caci makian banyak sekali. Nabi itu sama orang Yahudi selalu diejek, dihina, bahkan dikhianati. Tapi Nabi menghadapi semua itu nanti dengan sikap yang terbaik, sabar, takwa. Ya, itu nanti di ayat berikutnya, kelanjutan ayat ini akan dijelaskan bagaimana menghadapi ujian-ujian seperti itu. Ya. Jadi yang pertama tadi diuji oleh Allah dalam urusan harta. Ya. Kemudian yang kedua diuji masalah tubuh kita, diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga diuji dengan gangguan berupa adzan katsira, gangguan yang banyak. Kita ini kan hidup berdampingan dengan banyak orang yang mempunyai karakter berbeda-beda, pasti akan banyak masalah. Pasti. Yang namanya kumpul itu pasti ada sesuatu yang enggak cocok gitu. Yang namanya suami istri saja kumpul bendino katanya saling cinta ya banyak masalah.
ya, haji dan umroh itu hanya kumpul berapa hari? Kalau umroh itu hanya 9 hari paling ya. 9 hari, 11 hari, 15 hari lah. Ukurannya hari nggak sampai tahunan. Itu saja itu, satu kamar nggak akur. Yang satu pengen AC, yang satu alergi AC. Kumpul jadi satu sak kamar coba. Itu nanti yang suka AC nyalain AC, gitu. Yang ini kedinginan matiin. Ya. Yang tadi suka AC kepanasan bangun, gitu. Kemudian dinyalain lagi. Wah, ini berdua kelahi. Ya. Kenapa ya? Karena tadi tidak ada kesepahaman. Itu baru beberapa hari saja sudah seperti itu. Maka kuncinya ya akhir ayat ini, wa intasbiru wa tattaqu. Solusinya yang pertama adalah tetap sabar. Ya. Jangan menggunakan emosi. Kalau misalnya harta kita diambil, dicuri, jangan dulu emosi. Kalau kita didolimi, disakiti tubuh kita, dipukul, jangan dulu langsung membalas. Sabar. Kalau kita mendengar ocehan orang lain, ya Nabi dihina tadi, ya, paling mudah itu menyulut kemarahan dalam masalah agama. Karena fanatismenya sangat tinggi sekali. Kita dihina mungkin kita bisa sabar. Tapi ketika agama kita yang dihina, itu yang nggak bisa kita tahan kadang seperti itu. Maka ya, tetap harus dihadapi dengan sabar. Jangan sampai salah langkah. Ya, karena terlalu besar tadi fanatismenya, emosinya. Padahal harus bisa diselesaikan dengan damai, tapi karena dia emosi, akhirnya pertumpahan darah. Oke. Jadi kunci segala masalah yang di atas Allah sampaikan kepada Rasul, satu, wa intasbiru. Ya, sabar. Kunci semua masalah itu adalah sabar, gitu. Ya, maka di dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama kali mintalah pertolongan kalian dengan sabar. Yang kedua dengan salat. Dalam beberapa kitab tafsir itu disebutkan bahwa yang disebut dengan sabar di ayat itu adalah puasa. Jadi mintalah tolong kalian dengan puasa dan sholat, bahasanya gitu. Kenapa? Karena puasa itu paling kuat adalah mendidik orang untuk menjadi sabar. Itu latihannya dengan puasa. Maka nyuwun sewu yang punya karakter temperamen, suka emosi, gitu, kemudian ngamuk, saya sarankan untuk bahasanya mengendalikan emosinya itu lewat puasa. Ya. Insya Allah nanti akan terkendali dengan sendirinya, latihan menjadi sabar. Ya. Ketika emosi dia bilang, oh ini shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Termasuk yang besar hawa nafsunya, ya, itu solusinya adalah dengan puasa. Ya, ketika bicara ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa illam tastati apa fa alaihi bis saum. Ya, jadi kalau memang enggak bisa, ya, sudah cukup umur, sudah ada rezeki, segera menikah. Ya. Ini belum ya, segera menikah. Pokoknya kalau ada yang melamar langsung wis rasa pagar lanang langsung tompo gitu kan. Ya, iya kan? Tapi ya agamanya yang baik. Ya, ya enggak salah, wajah enggak usah jadi ukuran. Engko 10 tahun ya wis padha baik. Ya, tapi yang penting sholatnya istiqomah, ya toh, kemudian rajin ngaji, itu yang penting. Hartanya banyak tapi nggak pernah sholat nanti susah sendiri itu. Jadi kuncinya yang agamanya baik. Ya, insya Allah nanti
bahagia dunia dan akhirat. Ya. Kalau memang tidak mampu itu, gimana solusinya? Puasa. Itu. Jadi puasa itu memang junahun, tameng dari segala bentuk nafsu dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya. Itu puasa. Nah, jadi kembali kepada ayat ini, solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Allah berikan kepada Nabi, wa in tasbiru. Kalau kalian itu bersabar menghadapi mereka, wa tattaqu, dan kalian mau bertakwa, menjaga diri, taat kepada Allah, maka janji Allah apa? Fa inna dzalika min azmil umur. Maka yang demikian itu adalah seutama-utamanya urusan. Ya, jadi dua hal yang Allah berikan agar masalah kita selesai. Emosi enggak memuncak, itu adalah satu sabar, dua takwa. Jadi sabar sudah kita jelaskan, ya. Sekarang yang takwa. Dalam ayat Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya kan? Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar, ya, dari semua urusan yang dihadapi. Masing-masing punya masalah, masing-masing punya urusan, maka kalau kita kuatkan takwanya, tingkatkan terus ketakwaannya, maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar. Ya, takwa itu apa? Dan nanti dibahas di ayat-ayat yang lain. Ya, di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Orang yang tadi bisa memanage emosi, mengendalikan marah. Ya, kemudian wal afina 'anin nas, orang yang mau memaafkan manusia. Jadi itu kuncinya untuk bisa selesai masalah kita. Ya, ditambah lagi Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan urusannya kalau kita itu takwa. Ya, dan untuk bisa menjadi takwa apa? Ya kerjakan sholat, kerjakan puasa. Ya. Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin. Yang pertama alladzina yuqimunas sholata. Termasuk yang mau mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat, maka dia menjadi orang yang bertakwa. Kemudian puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji pun juga sama, muaranya adalah takwa. Ya, jadi semua ibadah yang kita lakukan dalam rangka membentuk jiwa diri kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, itu janji dari Allah. Jadi itu solusi, ya. Maka yang punya masalah enggak selesai-selesai, punya masalah semakin hari semakin membesar, pikiran terus, asam lambung naik, pikiran stres, gitu, itu akan membuat sakit itu, ya, dan parahnya itu bisa berkepanjangan. Maka solusinya ya tadi, ya, tingkatkan kesabaran, tingkatkan ketakwaan. Insya Allah masalah selesai. Karena janji Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah seutama-utamanya urusan. Jadi dua hal itu, sabar dan takwa, itu paling utamanya urusan. Ini fokus di situ saja. Jadi kalau ada masalah, ya Allah saya harus sabar. Maka doanya apa? Allahumma apa? Allahumma barik lana fi man. Yes. Habis itu terus doanya bismika Allahumma ahya, kan. Terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kadang bismika apa Allahumma barik lana, terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Iya. Jadi doanya Allahumma afrigh alaina sabra, ya Allah limpahkan kepada kami kesabaran. Ya. Jadi
berlatih setiap hari menghadapi masalah biar sabar. Ya, itu menolong itu. Jangan kedepankan emosi ya. Nanti susah sendiri kita. Ya, tapi insya Allah kalau sabar akan menyelesaikan masalah. Karena itu min azmil umur, dari utama-utamanya urusan. Nah, ini di garis bawahi ya. Jadi berdasarkan ayat ini Allah menguji ya kalian wahai Nabi dan kaum muslimin termasuk umatnya yaitu kita. Dalam urusan harta diuji oleh Allah, dalam urusan diri jiwa itu diuji oleh Allah, dan juga untuk gangguan-gangguan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti diganggu. Ada lewat tulisan, ada yang lewat lesan, ada yang lewat perbuatan. Ada yang ketemu melengos, kemudian sukanya ngerjain di grup. Nah, ini yes kita hadapi dengan sabar. Ya, memang ketemu manusia itu ya harus sebegitu, pasti ada masalah. Ya, coba yang hidup bertetangga. Kira-kira satu tetangga itu rukun semua atau ada benturan juga? Ya. Rukun, alhamdulillah. Tapi kan tetap saja ada yang bahasa kita tuh reseh gitu loh. Ya, hanya kita saja yang sabar menghadapinya. Ada yang masalah dadah, pagar rumah, rodok jorok, gitu kan. Ada yang masalah sapi tank, bau, ya. Ada yang masalah buang sampah sembarangan, macam-macam. Ya itulah kehidupan. Ya, maka tadi solusinya harus sabar. Ya. Coba digagapi sendiri. Kira-kira saya diuji dengan siapa di dunia ini, kan gitu. Ya, pasti itu akan ketemu. Saya berarti sedang diuji sama istri. Saya diuji sama suami. Saya diuji dengan anak. Saya diuji. Itu pasti ada. Maka sekali lagi kuncinya adalah tasbiru wa tattaqu, ya, latihan sabar. Ya, latihan sabar. Saya punya teman ya dulu suka emosional ya, temperamennya itu tinggi sekali. Ya, tensinya tinggi ya. Akhirnya penyakit itu datang karena emosi itu kan membuat psikologisnya enggak bisa tenang. Akhirnya pikiran juga tegang. Akhirnya muncul macam-macam penyakit itu. Nah, kemudian kita nasihati, kita kasih saran, wis mbok sing sumeleh saja. Ndak usah dipikir jeru-jeru. Iya. Dibuat rileks saja begitu. Toh ini masalah urusan dunia. Ada orang parkir sembarangan di depan rumahnya, dulu dia marah. Ya, bannya digembesi. Ya. Kemudian ada orang lewat ngegas dengan keras dikira ya ngejek, parani. Ya, terus jadi musuhan semua itu. Kemudian kita coba pelan-pelan nasihati, kita sadarkan, daripada kamu sakit hati, kemudian mikir terus, muncul banyak penyakit seperti ini, opnam di rumah sakit. Sekarang coba kamu rilekkan, kamu berusaha sabar, kamu ikhlaskan. Ya, jadi ketika ada orang salah parkir di depan rumahnya, dia coba untuk pindahkan motor itu dengan tangannya sendiri tanpa emosi. Akhirnya orang yang biasa masang motor di situ kan nggak enak sendiri. Masalah selesai, dia nggak emosi, penyakitnya hilang. Nah, ini satu gambaran. Memang psikologis yang emosionalan itu cenderung untuk mengundang banyak madharat. Ya, maka yang ikhlas, yang sabar, insya Allah sehat. Ya, psikologisnya tenang masalahnya. Tapi kalau metenteng terus pikirannya, ya ini sedikit masalah, ketemu ini masalah, nggak bisa tidur.
Itu nggak bisa tidur. Ketika nggak bisa tidur, pikiran capek, badan ikut capek. Nah itu sudah rangkaiannya begitu. Itu Ustaz Danu kalau ditanya mesti solusinya jangan marah. Ya berarti sabar. Ya. Sabar. Dari dulu masalah kita hanya satu itu, la takdzab, la takdzab, la takdzab. Jangan marah, jangan emosi. Ya nanti emosi tinggi, darah tinggi, yang lain jadi ikut tinggi. Dan menular loh itu, ya, menular. Gara-gara yang satu marah, yang lain pasti ikut marah. Baik, kemudian ayat berikutnya, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberi kitab, yaitu ahli kitab, di ahli kitab ini dibuat perjanjian sama Allah. Ada perjanjian ahli kitab dengan Allah. Bahkan di ayat yang lain itu perjanjiannya disebutkan mitsaqon ghalidha, perjanjian yang kokoh. Di Quran hanya ada 3 yang disebut mitsaqon ghalidha. Yang pertama perjanjian Allah dengan Bani Israel, dengan ahli kitab. Itu mitsaqon ghalidha. Yang kedua perjanjian Allah dengan para nabi untuk menjalankan risalahnya, ya, dan untuk mengakui nabi-nabi yang setelahnya. Dan yang ketiga adalah ikatan pernikahan. Akad nikah. Itu disebut mitsaqon ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Ya. Jadi Bani Israel itu ya janjinya sama Allah sangat kuat. Wa id akhadna mitsaqa Bani Israil. Kalau ayat ini wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Bayangkan, ini perjanjian bukan hanya kita dengan teman kita. Perjanjian antara satu lembaga dengan lembaga lain. Ini perjanjian hamba dengan Tuhannya. Perjanjian kita dengan presiden saja itu sangat sakral. Ini perjanjian antara hambanya dengan Tuhannya. Apa perjanjiannya? La tubayyinunnahu linnas. Bani Israel itu berjanji akan sungguh benar-benar menjelaskannya kepada manusia. Apa yang dijelaskan? Tentang sifat-sifat Nabi, tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Itu yang mereka dijanji oleh Allah dan mereka akan menjelaskannya. Di ayat yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi tanda-tanda Nabi Muhammad itu apa saja mereka kenal. Itu janji mereka untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Nabi terakhir itu sifatnya ya tabligh, kemudian amanah, kemudian fatonah, apalagi yang satu? Sidik, ya. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Lawannya apa enggak lawannya? Lawannya sidik apa? Sifat muhalnya Nabi. Itu sidik lawannya apa? Ada yang tahu? Sidik lawannya apa? Kitman, kadzib. Sidik lawannya kadzib. Karena percaya bohong. Gitu. Kemudian amanah lawannya apa? Amanah lawannya khiyanah. Iya. Kemudian tabligh itu menyampaikan, lawannya apa? Lawannya tabligh kitman, menyembunyikan, ya. Fatonah lawannya ya jahil. Ya, itu sifat wajib dan sifat muhalnya Nabi, ini harus tahu. Ya, kalau bahasa Indonesia sih enak, tinggal nambahi tidak itu kan. Ya, jujur lawannya tidak jujur. Begitu.
pandai lawannya tidak pandai. Nah, kalau bahasa Arab kan beda. Jadi ada pasangan-pasangan, ada yang itu kontradiksi, itu lawan katanya itu ada dalam bahasa Arab. Gitu. Baik. Nah, di ayat ini ya Allah mengambil janji dari Bani Israel, ahli kitab Yahudi Nasrani, apa? Dia akan menyembunyikan, menjelaskan semua tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Wala taktumunahu, dan kalian tidak akan menyembunyikan ayat-ayat itu, enggak akan menyembunyikan sifat-sifat Nabi. Itu janji mereka, bayangkan. Ya, di hadapan Allah berjanji untuk menjelaskan sifat-sifat Nabi kepada seluruh manusia. Tapi nyatanya itu pakai huruf fa. Ya. Fanabaduhu. Itu artinya segera mereka melemparkan perjanjian itu. Nabada itu beda dengan alqa. Alqa itu melempar biasa. Tapi nabada itu melempar dengan sangat keras. Itu nabada, mencampakkan. Ya, bahasanya bukan hanya sekedar melempar, tapi mencampakkan perjanjian Allah itu sepihak. Ya. Dan melemparkannya tidak ke depan, enggak ke samping kanan, enggak ke samping kiri, tapi wara'a duhurihim, di belakang punggung mereka. Jadi buangnya tuh wes gitu. Ya, ini kan sama sekali enggak menghargai perjanjian dengan Allah. Memang inilah sifat buruknya ahli kitab itu. Orang Yahudi, orang Nasrani ya, yang selalu mengganggu dakwah Nabi dan selalu mengingkari janjinya. Coba diperhatikan isi kitab mereka yang sekarang mungkin tetap dinamakan Injil itu, padahal ini bukan kitab suci sekarang. Kitab sucinya itu sudah dia rubah. Jadi yang ada sekarang itu bukan kitab suci, ya, karena sudah ternodai. Ya kan? Kalau dia Quran itu kitab suci, orisinil, ya, orisinil. Tetapi kitab Injil itu enggak bisa disebut kitab suci menurut pandangan Islam. Kitab suci Injil itu ya dulu ketika zaman Nabi Isa. Itu yang masih asli, orisinil. Sekarang sifat-sifat tentang kenabian Nabi Muhammad itu sudah dia hapus, dia hilangkan. Untuk apa? Untuk menyembunyikan kehebatan ya, kenabian dari Nabi Muhammad. Itu semua karena dengki. Ya. Jadi mereka berlaku seperti itu didasari karena dengki, benci kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi yang digadang-gadang menjadi Nabi akhir zaman, Nabi untuk seluruh umat manusia, kok bukan dari Bani Israel itu loh. Malah lahir dari bangsa Arab. Orang Arab itu terkenal dengan penggembala, ya, bukan orang yang cerdas. Ya. Tetapi kenapa Nabi justru dari orang Arab? Inilah yang mereka tidak terima sama takdir yang sudah Allah tetapkan. Sehingga perjanjian itu dibatalkan semua oleh mereka sepihak, diingkari, dilanggar perjanjian itu. Ya, fanabaduhu wara'a duhurihim. Dia lemparkan perjanjian itu ke belakang. Sama sekali enggak mau melihat perjanjian. Coba kalau ada orang berjanji, gitu, kemudian yang satu mengabaikan isi perjanjian, kira-kira marah enggak? Ya. Sudah perjanjian kamu harus bayar besok. Ya. Tapi besok enggak mau bayar. Bahkan sama sekali pura-pura enggak tahu kalau ada perjanjian. Kira-kira yang sama-sama berjanji itu marah enggak? Yo marah. Ya. Ketika akad nikah, gitu, ketika transaksi, ketika ada apa sajalah itu muamalahnya, kan ada kesepakatan, ada perjanjian, tapi kan dia ingkari. Ya, maka yuk marah yang diingkari itu pasti mah. Nah, begitu juga ya Allah murka sama tindakan Bani Israel itu. Washtarau bihi tsamanan qalila, dan mereka membeli dengan harga yang sangat sedikit.
Kalau mereka mau menjalankan perjanjian itu Allah janjikan surga. Ya. Karena mereka beriman dan melaksanakan janji itu dengan sebaik-baiknya. Allah siapkan surga, balasan yang terbaik, yang tak ternilai harganya. Tapi mereka lebih memilih thamanan qalilan, harga yang sedikit, yaitu urusan dunia. Itu yang mereka pikirkan. Masa ya kehidupan akhirat yang selamanya, kehidupan akhirat yang itu tidak ada bandingannya dengan dunia, dia relakan untuk dijual untuk mendapatkan kenikmatan yang sedikit di dunia. Di dalam kitab hadis Sahih Bukhari itu, ketika Rasulullah dan para sahabat sholat gerhana, ya, Rasulullah itu melihat di tempat dinding, ya, kiblatnya Rasul itu diperlihatkan surga, ya, diperlihatkan surga. Ketika sholat diperlihatkan oleh Allah surga. Kemudian Rasulullah mau maju mengambil buah yang sudah disiapkan itu, tapi kemudian nggak jadi, terus mundur. Nah, selesai sholat gerhana, Rasulullah khutbah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, sejak saya ngimami tadi sampai saya akhir selesai ngimami, saya diperlihatkan oleh Allah tentang kondisi surga. Ya kalau kita seperti lihat TV begitu kan, sangat-sangat menyenangkan, dan di situ ada buah dari surga yang saya mau ambil itu, tapi saya nggak jadi mengambilnya. Dan seandainya tadi saya ambil, kemudian kita makan buah itu bersama-sama, maka buah itu tidak akan habis kita makan sampai dunia ini habis. Ya. Ini buah di surga. Bukan hanya sampai umur kita habis ya, tapi sampai umur dunia ini habis. Itu buah itu belum habis. Ya, jadi kalau kita membayangkan akhirat, ya, maka nanti kenikmatan dunia itu enggak ada artinya. Ya, ini kalau kita membayangkan akhirat, maka banyak-banyaklah berpikir tentang akhirat. Nanti kita akan lebih kuat ya untuk ngamal mempersiapkan akhirat. Nah, sehingga sholat ya rajin, ngaji baca Quran ya rajin, amal soleh ya banyak. Ya, itu harapannya ya. Baik, jadi fana baduhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi tsamanan qalila. Maka oleh Allah ya langsung divonis fabi sa ma yashtarun. Itu sungguh seburuk-buruk apa yang mereka beli, yang mereka tukar. Menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Karena kesalahan mereka tidak menepati janji. Yang seharusnya dia pakai 2 tauhid, la tubayyinunnahu. Sungguh benar-benar kalian berjanji mau menjelaskan tentang sifat Nabi. Karena ada di dalam kitab mereka. Ada dalam kitab Injil gitu. Kan tugas mereka menjelaskan Nabi yang terakhir itu adalah seperti ini. Tapi itu enggak dijelaskan. Maka pengikut Nabi Isa sekarang banyak yang tersesat. Salah dalam mempersepsikan siapa Nabi Isa. Itu kan kesalahan fatal. Yang seharusnya kita yakini sebagai seorang Nabi, tapi dia berlebih-lebihan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, ini kan sudah sangat-sangat jauh sekali. Ya, katakan ada seorang pembantu tapi dipersepsikan sebagai bos. Nah, itu kan salah fatal itu. Ya, sudah dihormati, gitu kan, dipersilahkan, dilayani, ya, diharapkan nanti bisa memberikan ya, bantuan dan seterusnya. Ternyata malah pembantu tiwasan wis dihormati coba. Ya, itulah nanti penyesalan mereka itu kalau sudah meninggal. Ya, karena kalau sudah meninggal penglihatannya tajam, dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah.
Sekarang sebenarnya dia sudah bisa melihat tapi tertutup dengan kedengkiannya, tertutup dengan kesombongannya, tertutup dengan kebodohannya. Itulah yang membuat mereka jadi sesat dengan sesat yang sangat jauh. Fabi'sa ma yashtarun, seburuk-buruk apa yang mereka beli. Kemudian la tahsabanna, janganlah benar-benar engkau mengira. Siapa? Orang-orang ahli kitab tadi. Alladzina yafrahuna, orang-orang yang mereka bergembira. Ya, dalam tanda kutip. Orang maksiat itu gembira apa sedih? Ya. Orang maksiat itu harusnya dia sedih atau gembira? Kan aneh ya, aneh. Orang berjudi kok seneng. Orang mabuk-mabukan kok seneng. Orang berzina kok seneng, kan aneh itu. Ya. Jadi memang itulah setan yang membuat senang. Aslinya kalau dia melihat wujud asli dari judi, minum khamr, maksiat dan seterusnya lah. Itu kalau dia lihat aslinya, tidak sudi dia mendekati itu. Cuman setanlah yang membuat pandangan orang itu menjadi indah, zuzzina linnas. Setan yang membuat indah, wes itu lebih enak. Ya. Khamr itu lebih nikmat dibandingkan kopi, coba. Maka ketika nanti sudah terjadi, sudah terlaksana, sudah dilakukan, maka dia pasti akan menyesal. Ya. Jadi setelah berbuat dosa tadi, dia lakukan judi, kalah, nyesel enggak? Nyesel. Ya nyesel. Minum-minuman keras nyesel, maksiat itu juga nyesel. Kenapa? Setannya sudah enggak menghiasinya lagi. Dia sudah bisa melihat real dari perbuatan itu. Ya. Inilah orang-orang yang terperdaya. Maka janganlah benar-benar engkau mengira orang-orang yang mereka bergembira dalam tanda kutip tadi, ya, bergembira yang sementara tapi akan sengsara selama-lamanya. Kita seneng, tetapi setelah itu dia akan sengsara. Ya, senengnya 5 menit, sengsaranya berapa? Ya bisa seumur hidup itu, bisa seumur hidup. Ya contoh ya minum-minuman keras. Ya kita seneng gitu kan, wah minuman keras kemudian akhirnya nggak sadar naik kendaraan jatuh, tangan putus, kaki putus, wes selamanya nyesel dia. Ya, itulah satu gambaran bahwa kenikmatan dunia yang dihiasi oleh setan itu sebenarnya adalah kesengsaraan yang sebenarnya. Maka jangan pernah tertipu oleh bujuk rayu setan. Ya, nah ini ya pintar-pintarnya setan aja menggoda manusia. Baik, jadi jangan benar-benar engkau mengira orang-orang yang mereka itu bergembira dengan apa yang diberi itu, wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka mencintai untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Ya. Orang mendapat pujian itu boleh-boleh saja kalau memang dia yang mengerjakan. Dia berinfak, kemudian orang memuji, wah kamu dermawan, kamu baik hati, itu wajar, sah, boleh, enggak apa-apa. Asal jangan berlebih-lebihan. Ya. Kok saya sudah ngasih kamu, sudah memberi infak kamu, kok kamu enggak mau muji saya? Nah, itu namanya gila pujian. Ya. Itu enggak boleh. Ya. Tapi kalau kemudian orang lain yang memuji tanpa kita minta, itu enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai besar hati, besar kepala. Ya, cukup. Yes, alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Lah di sini ya, mereka bukan hanya dipuji, bukan hanya minta dipuji, tapi mereka enggak mengerjakan tapi minta pujian. Ini kan parah sudah. Mereka enggak memberikan infak. Kalau infak itu pun bukan uang dia, tapi setelah itu kamu kok enggak terima kasih sama saya.
Wong sudah membantu. Lah yang bantu siapa? Itu uangnya siapa? Nah, jadi ada orang-orang yang mereka mencintai untuk dipuji, padahal itu bukan dari pekerjaan perbuatan mereka. Hanya ngaku-ngaku saja. Ini masjid. Nah, ini masjid dulu, itu yang membuat saya. Padahal dia hanya panitia. Itu uangnya itu dari masyarakat semua, bahkan panitia itu dapat 10% coba. Ya, dapat 10%. Dia pun enggak nyumbang di situ, tapi sukanya mengklaim, ini perbuatan saya loh, ini panitianya saya. Nerano aku ada di masjid ini, Masya Allah. Ya, jadi ada orang yang mencintai untuk dipuji, gila pujian. Padahal sama sekali itu bukan hasil karya pekerjaan mereka. Ya, jadi sukanya ngaku-ngaku begitu. Ini jalan yang bangun saya, ini masjid yang bangun saya. Ya, padahal dia cuman terpampang namanya tok, gitu ya. Nyumbang juga enggak, kerja juga enggak. Ya. Maka jangan mengira fala tahsabannahum. Jangan sekali-kali engkau mengira mereka itu apa? Bimafazatim minal adzab, selamat dari azab. Jangan mengira mereka akan lolos dari azab Allah. Enggak ada satu orang pun yang lolos dari azab Allah. Di Al-Quran disebutkan ketika mereka sudah di tengah-tengah neraka, mereka minggir pengen keluar dari neraka, dikembalikan lagi, dicutat lagi ke tengah. Ya, jadi enggak ada ya, orang yang bisa keluar dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Enggak akan wama hum bi kharijina minan nar di ayat yang lain. Jadi mereka sama sekali enggak akan mungkin bisa keluar dari api neraka. Ya. Itu kan di dalam Al-Quran ditutup dengan pintu, dipalang pintunya, sudah enggak bisa keluar. Apalagi diawasi CCTV ya kan. Ya mesti banyak pengawasannya. Orang sudah minggir mau keluar, cutat lagi sama penghuni penjaga neraka. Ya. Jadi enggak ada kesempatan keluar. Jangan bayangkan seperti penjara. Di penjara mungkin karena dia punya orang dalam, punya keahlian, ya, punya backing, bisa keluar. Tapi di akhirat, di neraka, enggak mungkin bisa, mustahil. Maka ya jangan sampai diri kita itu kemudian dimasukkan oleh Allah ke neraka gara-gara amal-amal buruk yang kita kerjakan. Ya untung kita beriman itu sudah luar biasa. Istiqomah sajalah dengan keimanan kita. Yang penting jangan pernah ninggalin sholat. Kuncinya itu jangan pernah ninggalin sholat. Kalau sudah ninggalin sholat itu tandanya kurang perhatian dengan ibadah kepada Allah. Dan sekarang orang ninggalin sholat itu kayak tanpa beban, gitu, tanpa dosa. Bangun kesiangan itu kayak nggak ada rasa bersalah begitu. Ya, ini ialah yang harus kita dakwahkan ya kepada orang-orang dekat kita, kepada anak-anak kita yang sudah punya anak, ya, kepada istri kita, ya, atau yang belum punya istri ya temennya gitu. Itu diingatkan, jangan pernah ninggalin sholat dalam kondisi apapun, karena itu yang akan membuat Allah menjaga kita. Jagalah sholat, Allah akan menjaga kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah perintah-perintah Allah, yaitu sholat, maka Allah akan menjaga kita. Ya, jangan sampai seperti Bani Israel atau ahli kitab seperti itu. Maksiat malah senang, gembira. Ya, minuman keras malah gembira. Tapi ujung-ujungnya pasti nyesel, yakin sekali. Nggak ada orang maksiat tetap bahagia sampai mati, itu nggak ada. Ya. Orang maksiat terus mati, kita kok seneng enak itu. Itu kalau tahu bagaimana ketika nyabut nyawanya orang yang mati dalam kondisi maksiat, ngeri itu. Ya, malaikat datang mukul-mukul wajah dan belakangnya, itu kesakitan luar biasa. Ya, jadi hubungannya dengan ayat sebelumnya juga bisa nyambung bahwa kullu nafsin dha'iqatul
maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati, merasakan mati. Jadi mati itu ada rasanya. Ya, bukan yang membuat rasa enak dan tidak enak bukan penyebab dia mati. Mana yang lebih enak, mati ditusuk atau mati ditembak atau mati digorok? Ya kalau itu dalam rangka memperjuangkan agama, itu lebih indah kematian seperti itu daripada meninggal di rumah, gitu, di tempat yang mewah, tapi mati dalam keadaan tidak beriman, itu lebih sengsara. Jadi jangan melihat sebab kematian seseorang ya, karena itu enggak ada pengaruhnya dengan enak dan tidak enaknya. Ya, misalnya sahabat Umar itu meninggal ditusuk. Ya, ada yang sahabat lagi meninggal sakit di atas tempat tidur. Ya, itu sama-sama enaknya. Kenapa? Karena dalam posisi beriman. Ya. Jadi yang membedakan enak dan tidak enak ketika meninggal adalah dalam kondisi iman atau tidak iman. Banyak amal baiknya atau banyak amal buruknya. Bukan sebab dia matinya. Oh kasihan ya meninggal tabrakan. Ya. Lah pas tabrakan itu sedang apa? Sedang menuntut ilmu. Itu nyaman, itu kematian yang indah. Menuntut ilmu. Tapi ketika wah dia habis maksiat dibawa rumah sakit terus mati, oh enak ya. Enggak seperti itu. Ya, jadi tergantung amalnya. Kembali kepada ayat ini, jadi jangan mengira mereka bisa selamat dari azab Allah. Lalu apa? Walahum adzabun alim. Bagi mereka mendapat azab yang pedih. Ya, azab yang pedih. Kenapa? Karena mereka suka menyakiti orang-orang yang beriman. Maka azabnya pun sesuai dengan perlakuannya, yaitu azab yang pedih. Baik teman-teman semuanya, sampai ayat sini dulu ya. Nanti yang walillahi kita nyambungkan ke ayat selanjutnya tentang ulul albab. Ya, baik, sampai ayat 188. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Pak Ustadz, tadi yang dikaji kita kan adalah perjanjian antara kaum dengan Allah kan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu apakah masih berlaku sampai sekarang atau bagaimana? Berarti kalau masih berlaku berarti kan kewajiban mereka Bani Israel untuk untuk menyampaikan bahwa mensiarkan bahwa Nabi Muhammad itu kan Nabi akhir zaman ya, seperti itu ya Pak Ustadz. Apakah masih berlaku atau tidak gitu ya Pak Ustadz? Jadi perjanjian itu memang dilaksanakan dahulu ya, dan sekarang sudah enggak ada perbaruan perjanjian lagi. Artinya kepada Bani Israel itu kan Yahudi dan Nasrani ya, maka sekarang mereka Bani Israel itu tidak lagi mengikuti ajaran kitab Injil dan kitab Taurat, tapi mengikuti ajaran dari Al-Quran. Dan apa yang dijanjikan oleh Bani Israel itu sama dengan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Al-Quran. Artinya akhirnya semua orang harus menjalankan perjanjian ini. Ya, contoh misalnya, wa id akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Ya, itu perjanjian Bani Israel dengan Allah ya. Satu, tidak menyembah kecuali hanya Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, anak yatim, orang miskin, kerabat, mengatakan kepada manusia dengan cara yang baik, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kan sama kan? Ya, artinya perjanjian yang Allah tetapkan kepada Bani Israel dulu itu sebenarnya juga dijanjikan kepada orang Islam. Ya. Nah, cuman ini janji yang Allah tetapkan dahulu itu mereka ingkari. Pertanyaannya, apa kira-kira orang Islam juga menepati janji yang sudah Allah tetapkan? Salah satunya adalah alastu birabbikum,
Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Iya kan? Dalam kandungan itu. Kemudian kita menjawab bala syahid. Nah iya benar, Allah aku mengakui engkau Tuhanku. Tapi ketika lahir mana janji itu? Ya, tetap diingkari. Orang Islam sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjanji bahwa untuk mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Tapi nyatanya ya, masih merdukun. Ya, masih percaya sama jimat, siji di rumah. Ya. Kemudian percaya klenik dan seterusnya. Enggak percaya kepada Allah saja. Masih juga percaya sama kitab-kitab apa namanya itu, ramalan itu, perimbon ataupun yang lainnya. Ya, kemudian kepada Nabi juga ternyata enggak mengikuti Nabi secara sempurna. Ya, jadi perintah-perintah yang dijanjikan Allah pada Bani Israil itu ada juga perintah itu kepada orang Islam. Ya, jadi seolah-olah dulu Bani Israil itu melanggar perintah itu. Nah, sekarang ini hikmahnya hai orang Islam, Allah juga perintahkan itu kepada kaum muslimin. Ya, tapi kamu pegang kuat apa tidak perintah itu? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi secara perjanjian itu kita tidak langsung berhadapan dengan janji itu, tapi di sisi yang lain kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan yang sama dengan apa yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel. Gitu. Oke, monggo kalau ada yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi berbicara tentang kematian itu ya Pak Ustadz, kan sering kita dengar bahwa Allah mematikan manusia sesuai dengan kebiasaannya ya Pak Ustadz. Yeah. Terus kemudian tadi Pak Ustadz sampaikan jangan melihat, lihatlah sebab musababnya, atau apa tadi Pak Ustadz, lupa saya. Baik buruk amalnya. Baik, ya itu. Nah, nah mohon penjelasannya Pak Ustadz dengan kalimat yang sering kita dengar bahwa Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaannya. Ada yang kalau pas baik, ada yang lagi sholat, ada yang habis tadarus, ada juga yang tadi yang ngeri-ngeri yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu. Terus, itu yang pertama. Terus yang kedua, kan Allah itu semakin sayang dengan hambanya, maka akan semakin banyak ujiannya dan akan semakin dimudahkan urusan dunianya. Betul ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama, seseorang meninggal dunia itu pasti merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi beda orang yang beriman sama orang yang kafir. Yang banyak amal solehnya sama yang banyak dosanya itu sakitnya berbeda. Sakit tapi sakitnya berbeda. Ya. Jadi ada sahabat itu dipaksa untuk murtad. Enggak mau, akhirnya terus dibunuh. Ya, ada dipenggal kepalanya, ada yang disalib dan seterusnya. Sampai mati itu dia disiksa. Tapi itulah kematian yang indah karena berada di jalan Allah. Ya, dibandingkan dengan orang yang mungkin dia di rumah lagi tidur terus mati gitu kan. Tapi dia enggak sholat, banyak dosanya. Wah, ketoknya matinya enak ya tidur terus bablas gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat mengerikan. Ya, jadi jangan dilihat dari sebabnya, tapi lihatlah iman dan amalnya. Kalau dia iman dan amalnya banyak, sudah mau mati dengan cara apapun, itu kematian yang indah. Ya, jadi jangan pernah menilai seseorang dari sebab kematiannya. Wah, dia matinya tabrakan, ini sakit banget. Ya, tapi sedang apa dia tabrakan itu gitu loh. Ya, dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Itu kan juga baik gitu. Amal apalagi dia pas kecelakaan pas mau ngaji.
pas kecelakaan itu dia pas ya mau sholat jamaah. Ya. Jadi bukan kecelakaannya tapi sedang kondisi apa ya, imannya, amal solehnya ketika dia meninggal. Ya. Kemudian yang kedua kaitannya tentang orang yang disayang oleh Allah. Ya. Allah akan menguji orang yang Allah cintai itu, pasti diuji oleh Allah untuk membuktikan orang ini benar-benar sayang sama Allah apa tidak, cinta sama Allah apa tidak. Pasti akan diuji oleh Allah. Orang nggak akan mengatakan aku sangat mencintai Allah, tapi nggak pernah diuji kan nggak tahu. Gitu. Meskipun Allah itu maha tahu, tapi orang ini sungguh-sungguh nggak dengan ucapannya mencintai Allah gitu ya. Ya. Kalau Allah yang mencintai, pasti orang ini mencintai Allah. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan bahasanya berikan rahmatnya, dimudahkan urusannya, karena Allah mencintai mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi orang yang taubat, kemudian Allah terima taubatnya dan Allah mencintainya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya, Allah mudahkan urusannya. Seandainya Allah uji pun, itu ujian untuk kebaikan dia. Ya, jadi kita harus husnudzon. Kita sudah taubat, kita sudah berbuat baik, kok Allah masih uji terus ya. Justru ujian itulah yang menjadikan sarana kita semakin dekat kepada Allah, akan semakin sabar. Ya, dan di akhirat kita akan terbelalak, ternyata sabar menghadapi ujian itu pahalanya besar. Gitu. Ya, jadi ada orang yang ya, diuji oleh Allah sakit seumur hidupnya, sakit terus. Ya, tapi kemudian dia ikhlas, dia sabar. Kemudian setelah meninggal dia melihat pahalanya, ya Allah, ternyata pahala sabar dalam ujian sakit dan mengharap pahala itu besar sekali. Ngerti, oh gini saya dulu lebih berat lagi sakitnya, saya akan lebih sabar. Ya, jadi dia menyesal karena kesabaran yang sedikit itu. Ya, semakin berat, semakin sabar, semakin banyak pahalanya. Ya. Ya, jadi berusaha untuk mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Tapi harus diuji dulu, sungguh-sungguh enggak cintanya, kan begitu. Ya, dan kalau Allah sudah mencintai, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan rahmat kepadanya. Dijaga oleh Allah. Ya. Baik, teman-teman semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan ya dalam iman, istiqomah dalam takwa, istiqomah dalam amal soleh kita sampai kita diwafatkan oleh Allah husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.